Nah, yang mungkin tidak jarang diceritakan adalah bagaimana kemudian Nabi sebagai seorang pribadi tumbuh menjadi orang yang memiliki kesadaran gender yang sangat baik di tengah masyarakat yang sangat male dominated, yang sangat patriarki, terlepas dari fakta bahwa Nabi menerima wahyu Islam yang salah satu wahyunya itu adalah menunjukkan bahwa manusia itu setara, yang membedakan bukan gendernya, bukan jenis kelaminnya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang tinggi derajatnya adalah orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka memperingati Maulid Nabi, Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal kali ini, saya ingin mencoba mengupas salah satu aspek di dalam proses tumbuh kembang Nabi yang mungkin jarang dibahas oleh orang-orang. Kalau kita lihat, Nabi adalah sosok pribadi yang dikenal sebagai orang yang sangat concern terhadap martabat, kemuliaan, dan hak-hak perempuan. Misalkan ketika Nabi ternyata tidak punya anak laki-laki, hanya punya anak perempuan, anak laki-lakinya meninggal di kala masih sangat kecil, kemudian Nabi dijuluki sebagai laki-laki bertangan buntung karena di masyarakat Arab pada saat itu perempuan dianggap sebagai aib, sebagai sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali. Nabi justru malah memperlihatkan kasih sayang yang sangat besar kepada putri-putrinya. Kemudian juga Nabi sangat respectful terhadap Siti Khadijah, terhadap istri-istrinya yang lain sepeninggal Siti Khadijah, sehingga istri Rasulullah tidak hanya berperan sebagai pendamping rumah tangga, tapi juga kadang-kadang menjadi konsultannya Nabi, menjadi pelipur laranya Nabi, yang orang-orang yang Nabi sangat dengarkan kalimatnya. Yang bahkan saking Nabi menghormati istrinya, Hafsah putrinya Umar bin Khattab itu sempat tanda kutip laporan kepada ibunya bahwa istri Rasulullah biasa tanda kutip menyanggah atau membantah atau menimpali apa yang disampaikan Nabi. Nah, Umar pada saat itu kaget karena Umar tidak terbiasa melihat laki-laki, apalagi semulia Nabi itu dijawab gitu ya oleh perempuan, oleh istri-istrinya. Tapi memang begitulah, Nabi sangat memuliakan perempuan. Kemudian Ummu Salamah pernah jadi penasihatnya Nabi ketika peristiwa Nabi dilarang untuk masuk ke Mekah untuk umroh oleh masyarakat Quraisy yang berujung perjanjian Hudaibiyah dan seterusnya. Kemudian juga Siti Khadijah tentu saja teman-teman juga sangat familiar dengan itu. Nah, yang mungkin tidak jarang diceritakan adalah bagaimana kemudian Nabi sebagai seorang pribadi tumbuh menjadi orang yang memiliki kesadaran gender yang sangat baik di tengah masyarakat yang sangat male dominated, yang sangat patriarki, terlepas dari fakta bahwa Nabi menerima wahyu Islam yang salah satu wahyunya itu adalah menunjukkan bahwa manusia itu setara, yang membedakan bukan gendernya, bukan jenis kelaminnya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang tinggi derajatnya adalah orang yang bertakwa. Atau di ayat lain, yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Jadi yang ditinggikan derajatnya bukan karena gender, tapi yang orang yang berilmu dan orang yang beriman. Dan kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah juga, ilmu itu bukan sesuatu yang hanya wajib bagi laki-laki, tapi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, untuk setiap orang gitu ya, laki-laki dan perempuan. Balik lagi ke awal, apa yang kemudian membuat Nabi sampai pada kesadaran gender yang sangat baik itu, terlepas dari bahwa beliau menerima wahyu. Kalau saya melihat bahwa Nabi sejak kecil sangat dekat dengan perempuan.
Kita melihat misalkan Nabi ketika lahir, itu kan sebelum lahir ayahnya Rasulullah sudah meninggal, kemudian Nabi diasuh oleh Halimah Sa'diyah, seorang perempuan dari kalangan suku Badu yang katakanlah kalau mungkin dalam konteks hari ini itu underprivileged, ya miskin, yang dia tidak punya status sosial politik yang tinggi, yang sangat rentan gitu ya, sehingga kemudian mereka mengasuh anak-anak orang terkemuka di Mekah itu biar mereka punya privilege gitu, biar mereka bisa mendapatkan keamanan, perlindungan, dan seterusnya, terutama juga mendapatkan keuntungan ekonomis. Nah, Nabi tumbuh beberapa tahun di bawah asuhan perempuan dari kalangan underprivileged yang tidak punya status sosial, yang tidak punya kekuatan ekonomi yang besar, sehingga Nabi tumbuh dengan kesadaran, dengan pengalaman yang sangat peka terhadap nasib perempuan-perempuan yang underprivileged, dan secara umum juga nasib orang-orang yang underprivileged. Yang kedua juga Nabi bukan hanya dengan Halimah Sa'diyah, Nabi juga tumbuh dengan Barokah yang kemudian dijuluki Ummu Aiman. Kalau teman-teman ingat ketika Nabi sudah dipulangkan ke Mekah, Nabi beserta Barokah beserta Siti Aminah pergi ke Madinah untuk ziarah ke makam ayahnya Nabi Abdullah yang dimakamkan di Madinah. Tapi dalam perjalanan pulang, belum jauh dari Madinah, Siti Aminah meninggal, sehingga Nabi berdua berjalan dari Madinah ke Mekah bersama Barokah yang kemudian mengurus Nabi ketika Nabi berpindah tangan dari Abdul Muthalib kemudian ke Abu Thalib dan seterusnya, hingga Barakah juga menjadi bagian dari keluarga Nabi ketika Nabi sudah menikah. Nah, Nabi diasuh oleh dua perempuan underprivileged yang sangat baik kepada beliau, sehingga beliau sangat peka bahwa orang-orang seperti ini juga punya hak yang sama gitu ya, bahwa mereka adalah manusia yang juga harus dimanusiakan walaupun dia bukan dari kalangan merdeka. Dan yang terakhir juga perempuan yang mengasuh Nabi adalah Siti Aminah, walaupun mungkin tidak lama proses pengasuhannya, tapi Aminah ini juga walaupun beliau adalah perempuan yang punya status sosial yang tinggi sebagai Bani Hashim, tapi juga bukan perempuan yang istilahnya yang kaya banget juga, sehingga kemudian Nabi juga merasakan kemiskinan. Sebagai seorang anak yatim yang diasuh oleh perempuan yang pernah diasuh oleh perempuan underprivileged, Nabi kemudian tumbuh menjadi pribadi yang sadar rasanya menjadi anak yatim, yang sadar rasanya menjadi perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal, yang sadar bahwa nasib perempuan yang dia tidak punya hak kemerdekaan, yang sadar pada perempuan yang tidak punya status sosial dan politik, sehingga kemudian Nabi sangat melindungi mereka. Itu sebabnya Nabi sangat dikenal sebagai pribadi yang sangat mencintai anak yatim, yang sangat menyantuni janda-janda yang miskin, dan juga pribadi yang salah satu objektif dari dakwah Islamnya adalah untuk membuat semua orang tidak lagi menjadi budak. Sehingga salah satu hukuman kalau ada dosa yang sangat besar itu adalah itqu raqabah, memerdekakan budak, yang tujuan akhirnya adalah agar semua orang setara sebagai hamba yang merdeka apapun jenis kelaminnya. Luar biasa bagaimana cara Allah mempersiapkan Nabi dalam proses pendewasaan, upbringing, dan seterusnya, sehingga Nabi siap dengan kesadaran kesetaraan makhluk hidup manusia terlepas dari apapun jenis kelamin, status sosial, status ekonominya. Mudah-mudahan di momen Maulid Nabi ini kita bisa lagi meneladani inspirasi Nabi dan menjadikan akhlak Nabi sebagai patokan untuk kita meningkatkan kualitas akhlak kita sehari-hari secara istiqomah, pelan walaupun kecil tapi terus menerus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman tertarik untuk mendengarkan kisah hidup Nabi dari perspektif tokoh-tokoh perempuan yang hidupnya berhubungan atau terkait dengan kehidupannya Nabi, teman-teman bisa mendengarkan konten Mencintai Muhammad di Podcast Ren, yang linknya ada di deskripsi di bawah. Terima kasih.